zaman sekarang mah cewek maunya cowok yang standar TikTok, yang tinggi, yang tajir melintir, yang nggak merokok, yang punya mobil, punya rumah. Lah, namanya juga preferensi, kita udah dirawat baik sama orang tua, ya kita nggak mau dong standar kehidupan kita jadi turun. Di mana-mana orang mau standar kehidupannya jadi naik. Realistis dong jadi orang. Di zaman sekarang tuh beli rumah susah. Emang kamu sendiri bisa beli rumah? Kamu mampu beli mobil? Kalau kamu sendiri nggak bisa, ya jangan nuntut orang lain bisa. Loh, justru ini realistis kok. Gimana kamu mau bangun keluarga, tapi pendapatan aja pas-pasan? Gimana mau bangun keluarga, tapi rumah aja nggak ada? Sebenarnya salah nggak sih cewek punya standar begini? Orang bilang harus berpikir realistis, tapi orang juga bilang katanya don't settle for less. Jangan nurunin standar. Jadi yang mana sih yang bener? Hey girlies, my name is Lizzie, I'm a big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas 5 kebiasaan jelek yang tidak dilakukan high value woman atau perempuan berkelas. Tapi kebiasaan jelek lain yang tidak dilakukan high value woman adalah settle for less. Pasti kau pernah dengar ini di mana-mana. Tapi apa sih yang dimaksud dengan don't settle for less? Tenang aja karena semuanya akan aku bahas di video ini. Apa yang dimaksud dengan don't settle for less? Kenapa saran ini tuh banyak tersebar di mana-mana? Dan apa yang harus kita lakukan dengan adanya saran ini? Disclaimer. Disclaimer ini juga berlaku ke video-video aku yang lain. Sama seperti semua opini yang ada di dunia ini, opini aku berdasarkan pengalaman aku, perspektif, dan observasi aku. Tentunya aku nggak tahu kamu secara personal. Hanya kamu yang betul-betul mengenali dirimu, jadi ambil aja opini atau saran orang sesuai dengan situasi kamu. Apa yang dimaksud dengan don't settle for less? Kalau dengar kata-kata ini tuh kelihatannya kayak simple dan generik ya. Kesannya tuh kayak ini saran yang umum lah. Tapi ini tuh bukan tentang nungguin orang yang bisa menuhin ekspektasi kamu, tapi lebih ke bagaimana kita memastikan hidup kita ke depannya sesuai dengan standar kehidupan yang kita mau. Bukan hanya sekedar tingginya berapa, kekayaannya berapa, statusnya berapa tinggi, tapi itu ini lebih apakah value dan prinsipnya sesuai dengan prinsip dan value kamu? Apakah dia punya visi yang sama dengan visi hidup kamu? Apakah dia menghargai prinsip dan batasan kamu? Apakah dia mendorong kamu untuk berkembang lagi dan menjadi lebih baik? Apakah kamu menjadi orang yang lebih baik ketika kamu sama dia? Atau malah pas kamu sama dia, kamu jadi merasa kamu stuck dan kamu gak bahagia? Jangan sampai kamu harus mohon-mohon minta dia untuk kasih kamu perhatian dan kasih sayang. Kalau misalnya dia beneran sayang sama kamu, kalau dia adalah orang yang tepat untuk kamu nggak akan perlu untuk mohon-mohon sama dia. Dia akan melihat kamu sebagai orang yang pantas disayangi. Jangan biarkan apapun maupun siapapun bikin kamu merasa kamu nggak pantas disayang. Because you are fearfully and wonderfully made. Kamu nggak perlu mohon-mohon, minta-minta, atau bahkan ngomel untuk suruh dia kasih kamu the bare minimum. Dia siap atau enggaknya, itu harus berasal dari dia sendiri. Dari kedewasaan dan kesiapan dia untuk berkomitmen menjalin hubungan dengan orang lain. Laki yang tepat nggak akan merasa terintimidasi dengan kekuatan kamu. Justru dia bangga punya wanita yang kuat di sisinya. Dia akan serius berkomitmen sama kamu. Dia akan memperlakukan kamu sebagai anak Tuhan yang berharga. Dia akan menyebutkan nama kamu di doanya dia ke Tuhan. Ini menurut opini aku pribadi ya. Kalau kamu nggak setuju ya udah, kita agree to disagree aja. Setuju untuk tidak setuju. Menurut aku, nggak ada salahnya kalau standar kamu adalah laki yang udah punya mobil, walaupun kamu belum mampu secara finansial untuk beli mobil sendiri. Karena standar finansial yang kayak laki itu harus punya tempat tinggal sendiri atau punya pendapatan per bulan sekian, itu tuh berasal dari pemikiran jangka panjang. Membangun keluarga itu butuh biaya yang besar. Jadi ibaratkan punya hal-hal tersebut adalah sebagai indikator kesiapan finansial seseorang. Tapi yang menurut aku salah, kalau misalnya kamu udah tahu standar kamu adalah laki yang udah punya mobil, kamu jangan sama laki yang belum punya mobil atau prioritasnya belum ke sana untuk punya mobil. Jangan kamu paksa-paksa dia untuk beli mobil supaya kamu bisa date kemana-mana pakai mobil. Kalau gitu kan gak enak ke kamu dan apalagi ke cowoknya. Di saat cowok itu lagi di fase masih mau investasi, masih mau utamakan pembelian yang lain, kamu malah paksa dia untuk beli mobil. Itu nggak adil dan itu salah. Jadi gimana? Ya dari awal kamu pilih laki yang udah punya mobil. Biasanya yang jadi argumennya adalah, emang perempuannya mampu beli rumah sendiri?
Emang perempuannya mampu beli mobil sendiri? Emang penghasilannya udah mencapai sekian-sekian? Nah, emang kalau dari permukaannya doang, argumen ini tuh kayak terdengar logis. Bahkan dulu aku juga berpikir kayak gini. Dulu aku juga berpikir, kalau aku nggak bisa beli mobil sendiri, aku nggak boleh nuntut laki aku untuk punya mobil. Tapi perspektif ini tuh kayak menghiraukan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Dari perspektif agama, peran laki-laki dan peran perempuan itu berbeda, tapi saling melengkapi. Laki yang berperan sebagai provider, yang bertanggung jawab atas kestabilan finansial keluarganya. Sedangkan perempuan juga bekerja keras, tapi utamanya bukan di finansial, melainkan merawat, melayani, dan mendukung keluarganya. Memang di zaman sekarang tuh perempuan harus punya dua sisi maskulin dan sisi feminim untuk bertahan hidup. Aku setuju dengan itu. Sekarang perempuan banyak banget yang udah sukses secara finansial, dan itu hal yang sangat bagus. Tapi karir dan percintaan itu adalah hal yang berbeda. Dan orang juga bilang itu butuh skill yang berbeda juga. Bahkan bertolak belakang. Jadi harus balance lah intinya. Dan aku bilang gini sebagai pembisnis. Aku punya bisnis dengan omset 3 digit, aku punya kantor sendiri, aku nggak akan membatasi laju karir aku hanya karena aku perempuan. Aku punya sisi maskulin dan sisi feminim. Tapi aku tahu peran aku sebagai perempuan. Aku sebagai penolong. Peran aku bukan sebagai kepala di hubungan. Itu kodrat aku sebagai perempuan. Dan kamu boleh kok berpendapat yang berbeda. Balik lagi, opini aku ini tuh berdasarkan pengalaman, perspektif, dan observasi aku. Itu hanya prinsip yang aku pegang. Tapi kalau prinsip kamu berbeda dari aku, itu pun juga nggak apa-apa. Semisalkan kamu tipe yang mau 50-50 atau split bill, ya udah itu cara hidup kamu. Dan di sini aku nggak bisa bilang kamu salah. Kalau misalnya kamu dan pasangan kamu setuju untuk punya sistem sendiri, ya udah, nggak ada salahnya. Kan yang jalanin kamu dan pasangan kamu. Jadi semisalkan saran atau opini aku tuh nggak sesuai dengan kondisi hidup kamu, ya nggak apa-apa. Jangan jadi ini video ini sebagai tekanan. Kenapa sih kita sering dengar kata-kata don't settle for less? Kita sering dengar kata-kata ini karena memilih pasangan adalah salah satu keputusan paling penting di hidup kamu. Kamu tuh milih pasangan bukan hanya sekedar kamu suka fisik dan sifatnya doang, tapi kamu milih pasangan yang akan membentuk hidup kamu ke depannya. Here's the thing, the people closest to you shape your success more than any skill you will learn. Orang-orang terdekat kamu akan membentuk kesuksesan kamu daripada skill-skill yang kamu akan pelajari. Orang yang kamu pilih jadi pasangan kamu akan memengaruhi segala aspek di kehidupan kamu. Kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, hubungan kamu dengan orang lain, kepercayaan diri kamu. Ia yang akan menjadi keluarga terpilih kamu. Ia yang akan menjadi calon ayah dari anak-anak kamu. Karakter anak kamu akan terbentuk dari value, prinsip, dan habit orang tuanya. Hubunganmu dengan pasangan kamu akan menunjukkan anak-anak kamu kasih sayang, sifat saling menghargai, dan tanggung jawab itu apa sih? Ia yang akan menjadi calon pemimpin di keluarga kamu. Pasangan yang tepat akan mendukung kamu, akan nge-push kamu untuk berkembang lebih lagi, yang akan merayakan kemenangan kamu. Tapi pasangan yang toksik akan menguras energi kamu, menurunkan kepercayaan diri kamu, dan akan bikin kamu stuck di siklus kebiasaan yang jelek. Pasangan yang kamu pilih, ibaratkan tuh kayak cermin. Dia adalah cerminan dari keputusan, value, dan standar kamu. Dia yang mencerminkan kamu tipe orang yang seperti apa, karena dengan kamu milih dia, ibaratkan tuh kamu bilang ke dunia, ini loh, aku pantas mendapatkan orang yang seperti ini. Jadi pasangan yang kamu pilih itu bukan hanya sekadar untuk gemoy-gemoyan atau romantis-romantisan doang. Tapi dia yang akan menjadi partner kerjasama kamu. Dan dia yang akan menjadi pengaruh terbesar kamu. Kamu harus bijak dan jangan gegabah asal milih orang supaya kamu kelihatan laku. Jangan merasa kamu gagal hanya karena kamu lihat orang seumuran kamu udah nikah sedangkan kamu masih nunggu orang yang tepat. Value kamu sebagai perempuan itu nggak ditentukan dengan status hubungan kamu. Daripada itu, mendingan kamu pakai waktu dan energi yang kamu punya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tapi aku takut gak laku, Kak. Nanti aku dibilang terlalu picky. Oke, ini aku kutip dari Wise Woman Way. Semakin kamu mengejar Tuhan, semakin mengejar jadi versi terbaik diri sendiri, maka standar pasanganmu akan semakin naik. Memang benar kok, semakin kamu picky, siapa saja yang kamu membiarkan di circle pertemanan kamu, siapa yang kamu merasa layak untuk menjadi calon pasangan kamu, siapa yang bisa paham dengan nilai kehidupan kamu, memang akan semakin dikit pilihannya, tapi semakin tinggi juga kualitasnya.
Kamu nggak butuh pilihan banyak kok. Kamu cuma butuh beberapa aja. Toh kamu juga nikah cuman sama satu orang kan, bukan dengan banyak orang. Mending kamu punya pilihan yang beberapa, tapi kualitasnya tinggi, daripada kamu punya pilihan banyak, tapi mereka jauh dari standar kamu. Terserah orang mau bilang kamu picky atau bilang kayak, umur tuh nggak berkurang loh, terserah mereka. Justru bahayanya itu kalau kamu nggak picky. Ibaratkan tuh kamu nggak menghargai diri sendiri. Kita belanja aja kita picky loh. Banding-bandingin kualitas merek A dengan kualitas merek B. Kualitasnya sebanding dengan harga nggak? Ada review bagus nggak? Ya apalagi pasangan. Ini pilihan seumur hidup loh. Lebih baik kamu capek menunggu daripada kamu capek menyesal seumur hidup. Kamu harus bisa sangat mencintai dirimu sendiri sehingga kamu nggak harus turunin standar kamu. Kalau orang itu adalah orang yang tepat, dia nggak akan suruh kamu turunin standar kamu, tapi dia yang akan naik, bukan kamu yang turun. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang dengan saran ini? Menurut opini aku, dan ternyata ini juga pernah dibilangin Alicia Eva, kalau kamu udah merasa siap untuk mencari pasangan, kamu jangan cari, tapi kamu attract. Karena nanti pikiran bawah sadar kamu tuh jadi mencari gitu loh. Kamunya jadi tertekan untuk mendapatkan siapapun, kamu jadi nggak objektif, dan lebih parahnya lagi, kamu jadi scarcity mindset. Daripada itu, kamu fokus ke attract. Jangan khawatir, value will attract value. Terapin abundance mindset. Cowok yang sesuai dengan standar kamu itu banyak di dunia ini. Kamu nggak usah rebut-rebutan siapa cepat dia dapat. Jatuhnya desperate gitu loh. Dan kamu tahu, confidence is really attractive. Kepercayaan diri itu atraktif. Daripada kamu gerasak, gerusuk, rempong cari orang yang tepat, mendingan kamu fokus ke attract dan percaya bahwa value will attract value. Silahkan join organisasi. Organisasi kampus atau mungkin di luar kampus. Komunitas journaling, fitness, tenis. Kamu bisa ikut acara networking, workshop, atau webinar. Personally, aku nggak akan ke klub. Karena aku mau berada di tempat di mana kita bisa saling menunjukkan interest dan value kita masing-masing. Tapi selain saran ini, saran yang akan aku tekankan berkali-kali adalah kamu harus bisa belajar untuk damai dengan sendiri. Jujur ya, walaupun aku sendiri tuh nggak pernah pacaran, aku nyaman dengan situasi aku sekarang. Aku nggak ngebet cari pacar, walaupun eventually kedepannya aku mau menikah dan membangun keluarga aku sendiri. Aku juga masih di umur 21 tahun, jadi aku bukan yang gimana-gimana. Untuk sekarang aku lebih fokus ke bisnis dan content creating. Nggak tahu pasti ya, nanti kedepannya ketika aku udah mendekati umur 30, aku akan berpikir yang sama atau enggak. Tapi mau Tuhan mempertemukan aku dengan pasangan aku di umur berapa, itu aku nggak pusingin. Karena aku tahu pentingnya untuk bisa damai sendiri dulu. Ini pernah aku mention di video aku yang berjudul Cara Self-Love Sebagai Perempuan. Sebelum kamu memilih laki-laki sebagai pasangan hidup, kamu harus bisa bahagia sendiri. Kamu harus bisa support hidup sendiri. Sehingga ketika kamu memperbolehkan seorang laki-laki datang ke hidup kamu, itu bukan sembarang orang. Melainkan dia adalah orang yang bisa memenuhi standar kamu dan memberikan kamu dukungan tambahan. Ingat, dia datang ke hidup kamu bukan untuk memenuhi kamu, tapi untuk mendukung kamu. You are complete by yourself. Kamu sendiri aja, kamu sudah penuh. Dia gak akan bisa manipulasi atau ancam bakal ninggalin kamu karena kamu tahu kalau kamu sendiri aja kamu bisa survive. Kamu masih terpenuhi, kamu bisa bahagia, kamu bisa tercukupi. Ini pun untuk kebaikan pasangan kamu juga. Sangat gak adil kalau kamu paksa pasangan kamu untuk memenuhi semua kebutuhan emosional kamu. Ini berdasarkan observasi dari orang-orang di sekitar aku ya. Mungkin kamu kurang kesadaran diri, jadi kamu gak sadar ternyata masih banyak trauma yang mendalam yang kamu proyeksikan ke hubungan dengan pasangan kamu. Contohnya, kamu berharap dia menjadi sumber kebahagiaan kamu terus yang kamu gak dapatkan dari keluarga kamu. Yang ada, pacar kamu jadi capek, dituntut terus, disalahin terus, gak dihargai. Ingat, bukan tugas pacar kamu untuk mengisi kekosongan kamu. Kamu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan dirimu dulu, supaya kedepannya kamu bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kamu jadi lebih bisa kasih perhatian yang lebih baik, lebih pengertian, dan lebih sayang. Ini tips tambahan aja sih, tapi kamu kalau cari cowok, carilah cowok yang gak gila cewek juga. Hindari cowok yang gonta-ganti pasangan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ini berlaku kedua-duanya, untuk cewek dan untuk cowok. Kalau dia nggak bisa damai sendiri, berarti dia belum bisa membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Jadi kamu jangan berekspektasi dia bisa membangun hubungan yang baik dengan dirimu. Jadilah perempuan yang mandiri. Bangun kebahagiaan kamu. Mau itu secara finansial, emosional, maupun spiritual. Jadi nanti ketika kamu sudah dipertemukan pasangan oleh Tuhan, dia adalah sebagai penambah kebahagiaan yang sudah kamu bangun selama ini.
Semakin sehat kamu membangun hubungan kamu dengan diri sendiri, maka semakin sehat juga hubungan kamu dengan pasangan kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Pastikan kamu dan pasangan kamu punya satu tujuan yang sama. Ingat, lebih baik kamu capek nunggu sekarang daripada kamu capek nyesel seumur hidup. Percaya aja, kamu belum ketemu orangnya, karena sekarang tuh Tuhan lagi mempersiapkan orang itu untuk kamu. Gak usah paksa kebut karena itu bukan tugas kamu, tapi itu tugasnya Tuhan. Kamu fokus aja mengerjakan panggilan dan purpose kamu, dan untuk soal pasangan ya itu kamu biarkan aja ke Tuhan. Dan juga jangan lupa berdoa. Jangan menyepelekan kekuatan doa. Berdoalah untuk pasangan yang bisa mimpin kamu, yang bisa jadi sandaran kamu, yang bisa mandu kamu untuk lebih dekat lagi ke Tuhan. Orang yang tepat nggak akan bikin kamu mempertanyakan nilai dirimu sebagai perempuan. Terus lagi kamu nunggu doa kamu dijawab, kamu perbaiki diri. Siapkan dirimu supaya kamu bisa menjadi pasangan yang baik untuk orang lain. Ingat, value attracts value. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu sharing pendapat kamu atau pandangan kamu mengenai saran don't settle for less. Ingat ya, kalau misalnya pandangan kita berbeda itu nggak apa-apa. Kita di sini boleh saling diskusi dan bertukar pikiran. Apa definisi don't settle for less menurut kamu? Menurut kamu tuh saran ini penting atau enggak? Dan satu lagi, ini tuh bukan sponsor, tapi aku beneran genuinely recommend kamu untuk follow Instagramnya Wise Woman Waits. Karena Wise Woman Waits ini tuh pembahasannya itu sekitar percintaan dan panggilan Tuhan. Jadi Wise Woman Waits bukan hanya membahas bagaimana cara kita bisa attract pasangan yang tepat, tapi juga bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Tuhan dan menjadi versi kita yang paling baik. Ini bagus banget dan banyak kata-kata di video ini yang aku kutip dari Wise Woman Waits. Don't settle for less adalah saran populer yang orang bilang harus diikutin. Tapi di dunia ini banyak saran populer yang aku nggak setujui. Topik video selanjutnya itu akan bagus banget untuk jadi bahan diskusi, jadi aku nggak sabar untuk tunjukin video ini ke kamu. Aku akan bahas 5 saran populer yang aku nggak setuju. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!